Shalom saudara, puji Tuhan Dia memberikan kita kesempatan terus untuk bertumbuh. Bukan saja semakin menjadi tua tetapi semakin dewasa. Bukan saja semakin pintar tapi semakin bijaksana. Bukan saja semakin mengerti tetapi kita semakin beriman. Saudara, mari kita berdoa mohon Tuhan menerangi kita. Tuhan, tenangkanlah pikiran, perasaan dan tubuh kami ini, supaya kami boleh mengerti, kami boleh mencerna, dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika kita ditanya warisan apa yang kita berikan hari ini kepada gereja atau orang-orang percaya atau keluarga kita, apa jawab kita, saudara? Apakah kita mewariskan gedung, bangunan, yayasan, pelayanan-pelayanan? Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahkan gedung atau bait Allah dan segala ritual dan praktek-praktek keagamaan dan pelayanannya sirna, lenyap. Alkitab mencatat ketika berbicara mengenai warisan gereja atau warisan umat Allah, Alkitab menuju kepada iman yang ada di dalam orang-orang. Iman yang mewujud nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 16 ini, saudara, dicatat ada orang-orang seperti Habil di ayat 4. Henok ayat 5. Nuh ayat 7. Abraham ayat 9. Sarah ayat 11, dan di ayat-ayat selanjutnya dituliskan ada Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Dan juga orang-orang Kristen mula-mula yang mengalami perlakuan kejam, di mana surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen sedemikian. Mereka mengalami penyitaan harta tak bergerak, mengalami penghinaan di depan umum dan bahkan pemenjaraan. Mereka yang pada mulanya menerima penderitaan tersebut dengan gembira dan sukacita. Namun ketika waktu berjalan terus dan pencobaan terus berlangsung, beberapa orang mulai kecil hati. Kita juga mungkin hari ini sedang berkecil hati seperti mereka, saudara. Kita mungkin mempertanyakan, apakah saya kurang cukup imannya? Apakah ada yang masih kurang di dalam diri saya supaya iman saya ini bekerja dengan baik? Saudara, kita mungkin menganggap bahwa iman adalah seperti sihir. Tidak perlu akal sehat, tidak perlu belajar teologi baik-baik, tidak perlu pengetahuan, data, fakta, dan informasi. Atau iman itu seperti kekuatan pikiran, berpikir positif, bahkan berpuasa. Sebanyak mungkin orang berdoa, bahkan pendeta-pendeta terkenal yang ikut bergabung berdoa, maka iman akan bekerja sangat efektif, lebih powerful. Kita berharap dengan beriman berarti kita akan menjadi kaya, sehat, berkelimpahan. Semua doa dijawab sesuai dengan kehendak kita. Tradisi iman seperti inikah yang akan kita berikan kepada gereja? Iman yang sejati sesungguhnya, saudara, adalah percaya bahwa alam diciptakan oleh Allah. Di tengah gempuran pendapat ilmuwan yang menyerang bahwa alam terjadi begitu saja dan keluar tercipta dari kenihilan. Iman yang sejati adalah mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Allah dengan hati yang mengasihi dan mengucap syukur seperti Habil. Iman yang sejati adalah hidup benar seperti Henokh di tengah zaman yang bengkok dan bobrok ini. Iman yang sejati taat pada panggilan untuk menyelamatkan keluarganya seperti Nuh di tengah olok-olokan dan para pencemooh. Iman yang sejati adalah meninggalkan kepercayaan, iman leluhur dan taat kepada Allah yang hidup seperti Abraham.
Iman yang sejati melahirkan anak dengan kekuatan Allah seperti Abraham dan Sarah di tengah keadaan yang sulit dan seolah mustahil. Saudara, hari ini mungkin ada banyak orang muda yang tidak mau menikah atau menikah tapi tidak mau punya anak karena contoh pernikahan yang buruk dari orang tua mereka mungkin. Dan pasangan muda yang tidak mau repot berkorban dan mendidik anak-anak mungkin. Padahal Allah ingin orang-orang percaya, orang-orang muda ini, pasangan-pasangan muda ini percaya dan melahirkan anak-anak ilahi, para pewaris kasih karunia. Iman yang sejati adalah hidup sedemikian rupa bahwa kita hanyalah orang asing dan pendatang di dunia ini seperti di dalam ayat yang ke-13. Sehingga kita tidak boleh menggenggam kekuatan kita, kenyamanan kita bagi diri kita sendiri. Tapi sedemikian rupa kita bekerja dan mewariskan bagi generasi baru iman yang sejati bahwa Allah mengendalikan semuanya sampai akhir. Generasi seperti inilah yang surat Ibrani tulis, sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Generasi yang menerima hidup kekal, itulah warisan gereja yang sesungguhnya. Mari kita berdoa, saudara. Allah pencipta dan penebus, Allah yang mengasihi kami, yang bekerja dari awal sampai akhir, Allah yang bekerja hari ini, dan Engkau ingin kami Tuhan percaya, taat kepadamu. Engkau ingin kami hidup sedemikian rupa, mendidik generasi yang muda untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup sedemikian rupa bagi Tuhan. Tolong kami mewariskan generasi muda yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.